perjalanan ya bisnis AWM Star Life di Indonesia, ya kan, banyak yang belum berhasil atau belum maksimal ya mendapatkan hasil dari bisnis ini ya. Ternyata sahabat AWM Star Life ya, memang mereka yang belum berhasil gitu ya, ternyata masalah besarnya ada di mindset ya, karena ternyata mindset itu sangat penting sekali dan saya yakin dan percaya Anda semua sangat memahami hal ini, bahwa mindset itu sangat menentukan keberhasilan atau bahkan kegagalan kita dalam sebuah bisnis ya, apalagi dalam bisnis jaringan seperti AWM Star Life ya. Dan tentunya mindset yang benar ini tidak hanya dibutuhkan dalam membangun bisnis AWM ya, karena dalam segala sendi kehidupan ternyata kita membutuhkan mindset yang benar dan tepat dalam bisnis tersebut ya. Dan tentunya banyak orang yang belum bisa berhasil karena mereka belum memahami sebenarnya kodrat bisnis di AWM Star Life ini seperti apa. Ya, jadi banyak dari rekan-rekan itu menyamakan ya antara latar belakang masa lalu di bisnis sebelumnya atau di pekerjaan sebelumnya. Jadi mereka menganggap bahwa menjalankan bisnis di AWM Star Life mungkin memiliki pola yang sama ya dengan bisnis-bisnis sebelumnya ya. Tapi sekali lagi sahabat sekalian, malam ini kita sama-sama belajar sebenarnya dan juga mengingatkan saya kembali bahwa ternyata bisnis itu berkembang ya, berkembang, kemudian strategi juga berkembang, cara berbisnis juga berubah ya seiring dengan berjalannya waktu. Nah, oleh sebab itulah makanya kita perlu dan Anda semua tentunya perlu ya untuk memahami kodrat sebuah bisnis, bagaimana strateginya ketika sudah memahami kodrat tersebut dan memiliki mindset yang tepat tentunya dalam membangun bisnis di AWM Star Life ya. Oke, saya akan langsung saja. Jadi malam hari ini sahabat sekalian, saya tidak menggunakan materi apapun ya. Saya ingin ngobrol dengan Anda semua malam hari ini dan saya ingin reminder aja mengingatkan rekan-rekan sekalian semua mengenai mindset yang keliru dan sebenarnya mindset yang tepat itu seperti apa sih dalam membangun bisnis kita di AWM Star Life ya. Oke, jadi yang pertama ya yang ingin saya bahas adalah mengenai mindset yang keliru mengenai yang namanya produk. Ya, produk kita di AWM Star Life ya. Jadi sahabat AWM Star Life ya, Anda semua mungkin sudah ketahui bahwa kita di AWM Star Life itu fokus pada produk yaitu pertanian dan juga kesehatan. Ya, jadi bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin ingin mengetahui kenapa kok kami fokus pada dua produk ini, karena kedua produk ini ternyata memiliki sumber masalah yang sama ya. Jadi bidang pertanian dan kesehatan itu sumber masalahnya sama. Apa sumber masalahnya? Ya teman-teman sudah ketahui semua, yaitu pupuk kimia dan pestisida kimia. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin belum memahami begitu dalam mengenai visi misi daripada AWM Star Life, kami menghadirkan produk pertanian karena kami ingin menyelesaikan penyebab daripada masalah. Ya, jadi penyebab daripada masalah kan pupuk dan pestisida kimia. Jadi dengan menyediakan produk-produk pertanian maka otomatis kita menyelesaikan penyebab daripada masalah yang ada saat ini di Indonesia, baik masalah pertanian maupun masalah kesehatan. Ya, nah kita juga menyiapkan produk kesehatan ya tujuannya untuk mengatasi akibat ya daripada penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Jadi penyebabnya kita bereskan dengan produk pertanian, akibatnya pun kita bereskan dengan produk kesehatan. Nah itu konsepnya dulu ya yang teman-teman perlu ketahui dan saya yakin sebenarnya Anda semua sudah ketahui, tapi mungkin belum dalam memahami itu ya. Nah, jadi mindset pertama yang salah ya teman-teman sekalian, kita bicara mengenai produk dulu. Ya, hari ini memang hampir ya 80% kalau bisa dikatakan omset daripada AWM Star Life itu adalah di produk pertanian. Ya, kenapa di produk pertanian? Karena memang saat ini pemerintah kita ya sedang mengalami kesulitan ya, dan kesulitan itu sebenarnya adalah sebuah peluang untuk kita dalam berbisnis. Ya, dan kesulitannya adalah masalah pupuk ya, teman-teman semua sudah ketahui itu. Nah, oleh sebab itu karena kebutuhan market yang luar biasa, makanya kenapa omset AWM hari ini 80%-nya adalah dari produk pertanian ya. Nah, mindset pertama yang keliru mengenai produk pertanian adalah rekan-rekan sekalian, banyak pemula yang baru bergabung di AWM Star Life. Mereka mengira bahwa ketika setiap petani menggunakan Pornas, ya maka hasil panen pasti berlimpah. Ya, jadi sekali lagi ya, mindset yang salahnya adalah banyak pemula yang baru bergabung di AWM Star Life. Mereka merasa gitu ya, bahwa ketika petani menggunakan Pornas, ya maka secara otomatis hasil panen pasti berlimpah. Ya, itu mindset keliru yang pertama, teman-teman sekalian ya. Nah, kenapa saya bilang itu mindset yang keliru? Karena ternyata sahabat AWM Star Life, kita sering juga menemukan yang namanya error, sekitar 10% angka error yang terjadi di lapangan ya. Nah, kenapa saya sebut sebagai angka error?
Karena ternyata ya kan edukasi yang diterima oleh setiap petani itu belum sama dari satu petani dengan petani lainnya. Dan itu sangat tergantung kepada dari siapa mereka mendapatkan informasi mengenai Pornas, ya kan? Nah, jadi kami menemui ada sekitar 10% error yang terjadi. Ya, error ini terjadi karena sedikit kesalahpahaman ya atau petunjuk yang kurang tepat dalam menggunakan Pornas, ya. Artinya ada sekitar 10% yang error ya sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal, ya. Nah, jadi bagi sahabat AWM Star Life, mungkin Anda yang baru pertama kali bergabung di AWM Star Life, kami juga meminta Anda semua jangan langsung menyimpulkan atau jangan langsung memberikan sebuah keyakinan kepada petani bahwa ketika mereka menggunakan Pornas, maka hasil panen 100% pasti akan lebih banyak berlimpah dibandingkan sebelumnya ketika mereka menggunakan pupuk yang lain, misalnya baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik lainnya. Ya, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Nah, sebagai pemula dalam bisnis AWM Star Life, kalau kita bicara produk pertanian, tentunya Anda juga harus memahami dulu bahwa hasil pertanian itu faktornya tergantung apa sih, ya kan? Ternyata, sahabat sekalian, faktor hasil pertanian itu tergantung 6 hal, ya. Nah, yang pertama adalah bibitnya pakai bibit apa dulu. Yang pertama, ya. Nah, yang kedua adalah pengolahan tanahnya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah air yang dipakai itu bagaimana. Nah, yang keempat adalah bagaimana cuaca di tempat tersebut. Dan yang kelima adalah bagaimana dengan penanganan hama atau penyakit lainnya. Dan yang keenam adalah pupuk itu sendiri. Ya, jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin baru pertama kali mengenal AWM Star Life dengan produk pertanian ini, sekali lagi saya ingatkan bahwa hasil pertanian itu tergantung 6 faktor tadi. Ya, jadi artinya pupuk itu nomor 6. Ada 5 faktor lainnya yang Anda harus ketahui dan petani juga perlu pikirkan untuk kita berbicara mengenai hasil panen, ya. Nah, satu contoh, kita bicara bibit, ya. Bibit itu juga sangat penting, teman-teman sekalian, ya. Bibit yang dianjurkan sederhananya adalah bibit yang bersertifikasi, ya. Karena bibit itu juga ada yang bibit bersertifikasi dan tidak bersertifikasi. Kami sarankan sih standar aja kalau masalah bibit, ya. Jadi Anda boleh menyarankan para petani memilih bibit yang bersertifikasi, ya. Dan itu tinggal dipilih di toko pertanian misalnya, ya. Kemudian yang kedua adalah masalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah juga sangat penting. Ya, kami banyak menemui bahwa ternyata banyak petani itu salah cara membajak tanah. Ya, secara sederhana nih, cara membajak tanahnya agak keliru. Ya, di mana kami menyarankan untuk cara membajak tanah itu sebenarnya harus sangat lebih detail, lebih teliti. Ya, dan dibongkar sampai bawah, sampai ke dalam-dalam, dicangkul kemudian atau dicacah sedemikian rupa sehingga tanah itu betul-betul terbongkar, terutama yang sudah sering menggunakan pupuk kimia. Ya, karena residu kimia itu tersisa di tanah yang menyebabkan penumpukan residu, ya. Nah, ketika tanah itu mau ditanami lagi otomatis kan harus dibajak lebih dulu, ya. Nah, sehingga pembajakan ini juga harus diperhatikan caranya. Ya, kemudian pH tanah. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam pembajakan tanah. Kemudian yang ketiga adalah air yang digunakan. Air yang digunakan juga tentunya sangat penting, sahabat sekalian. Karena air yang disarankan gitu ya untuk pertanian itu sebenarnya air yang pH-nya normal. Ya, jadi antara 6 atau 7 itu adalah pH normal yang disarankan untuk pertanian gitu ya. Karena kalau kita menemui misalnya ya kebanyakan di lapangan air itu menjadi asam. Ya, artinya kita secara kasat mata kadang-kadang melihat di sekitar pertanian itu airnya jernih gitu ya, atau bahkan dingin dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita coba cek pH-nya, itu pH-nya asam, teman-teman sekalian. Nah, tentunya kalau udah kita ketemu pH yang asam, itu tentunya kurang bagus ya untuk digunakan untuk di lahan pertanian ya. Sehingga pH air itu juga tentunya sangat penting sekali untuk diperhatikan ya. Nah, ini adalah contoh hal-hal yang berkenaan dengan air. Kemudian cuaca, ya kan kita juga sering menemui teman-teman sekalian bahwa di satu lahan pertanian semua sudah dipikirkan dengan bagus, tapi ternyata ketika terjadi badai ya hancur juga tanaman gitu kan. Nah, itu cuaca. Itu adalah faktor yang tidak bisa kita hindari juga. Ya, tapi artinya ketika cuaca masih dalam kondisi normal, kita bisa punya strategi mengatasinya. Tapi kalau kondisi tidak normal ya memang cuaca sangat berpengaruh ya. Kemudian yang berikutnya adalah penanganan terhadap hama, bakteri dan sebagainya. Nah, itu juga penting sekali ya teman-teman sekalian. Jadi saya ingin simpulkan mindset yang pertama ini adalah kita ingin teman-teman sekalian sebagai mitra daripada AWM Star Life, kami ingin Anda juga menjadi mitra yang profesional. Ya, mitra yang profesional adalah teman-teman sekalian melakukan edukasi yang benar.
kepada seluruh petani di seluruh Indonesia bahwa mereka juga harus memahami bahwa yang namanya hasil pertanian itu faktornya ada 6 itu tadi. Ya, jadi jangan menganggap ketika sudah memakai Pornas maka semuanya beres. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Inilah tugas kita semua bersama ya untuk mengedukasi para petani kita di Indonesia agar mereka juga memahami bahwa selain pupuk ya ada 5 faktor lainnya yang harus mereka pikirkan agar mendapatkan hasil pertanian yang berlimpah ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kami di AWM Star Life itu sedang membentuk sebuah ekosistem, di mana ekosistem ini tentunya tidak hanya bicara mengenai penyediaan Pornas ya atau menjual Pornas saja, tapi bagaimana caranya kita semua selalu terus belajar ya memberikan edukasi yang tepat kepada seluruh petani seluruh Indonesia agar mereka betul-betul bisa memahami mindset penting yang pertama ini tadi ya. Dan tentunya mindset ini diawali dari Anda dulu. Ya, jadi Anda dulu harus punya mindset yang tepat bahwa sekali lagi ya hasil pertanian itu tidak semua otomatis menjadi berlimpah begitu menggunakan Pornas. Ada strategi-strategi, ada 5 faktor lain yang harus kita edukasi juga dan terapkan kepada para petani agar mereka bisa menikmati hasil panen yang berlimpah dengan Pornas ya. Nah, itu adalah mindset yang pertama berkenaan dengan produk ya. Nah, demikian juga dengan produk kesehatan lainnya. Artinya teman-teman sekalian, produk kesehatan kita itu kan memiliki 3 konsep yang kita gabungkan menjadi satu. Jadi dalam konsep produk kesehatan atau mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat yang namanya pupuk dan pestisida kimia, selalu diawali dengan konsep pembersihan lebih dulu. Ya, makanya kenapa kita luncurkan produk yang namanya AWM Slim. AWM Slim itu kan untuk membersihkan dulu pencernaan. Ya, di usus, karena seluruh penyakit itu bermula daripada pencernaan atau usus. Makanya kenapa kita sarankan dalam setiap penyembuhan penyakit apapun, ya maka kami sarankan tuh dibersihkan lebih dulu dengan AWM Slim. Ya, kenapa seperti itu? Karena begini, kalau kita tahu bahwa penyerapan nutrisi atau obat gitu atau suplemen atau makanan di tubuh manusia itu kan ada di usus atau pencernaan. Nah, teman-teman bayangkan kalau seandainya usus atau pencernaan itu masih kotor, teman-teman sekalian mau berikan suplemen sehebat apapun, maka percuma gitu loh. Tidak akan bisa diserap oleh usus halus kita. Karena dinding usus kita kotor. Nah, oleh sebab itulah makanya penting dibersihin dulu itu usus. Ya, jadi usus ketika sudah dibersihkan, teman-teman sekalian silahkan konsumsi suplemen sehebat apapun, maka dia akan bisa diserap oleh tubuh. Karena percuma sekali lagi kalau teman-teman mengkonsumsi suplemen hebat sekalipun, tapi kalau usus pencernaan kita kotor, semuanya akan tidak bisa masuk ke dalam pencernaan kita. Nah, oleh sebab itulah mengapa kami akhirnya menyarankan untuk menggunakan AWM Slim lebih dulu untuk membersihkan pencernaan. Ya. Kemudian setelah dibersihkan kami sarankan menggunakan yang namanya Pitomin. Pitomin ini adalah sebuah produk yang dahsyat luar biasa karena penggabungan antara mikroalgae dan juga ikan gabus ya. Fungsi pada dasarnya adalah untuk memperbaiki sel. Jadi kalau kita bicara memperbaiki sel itu adalah berarti memperbaiki semua masalah penyakit yang ada dalam tubuh. Karena kalau kita bicara penyakit itu adalah kita bicara mengenai kerusakan sel yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi dengan adanya vitamin itu akan membantu memperbaiki sel. Dan yang ketiga, teman-teman bisa tambahkan dengan yang namanya Bipro Nanopropolis yang merupakan penguatan sel. Ya, jadi ketiga produk ini memang didesain sedemikian rupa untuk membersihkan lebih dulu, kemudian memperbaiki dan yang terakhir adalah memperkuat sel. Ya, nah jadi kami meluncurkan produk tentunya selalu memiliki dasar pertimbangan. Ya, mengapa kami luncurkan ketiga produk ini dan itu adalah alasannya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, selalu ada unsur error dalam setiap uji coba produk ya. Dalam arti mungkin ada orang-orang yang mungkin belum cocok ya dengan beberapa jenis produk gitu ya dalam tubuhnya. Ada sekitar 5-10% mungkin yang belum berhasil atau perlu waktu yang lebih lama. Tapi hampir sekitar 90% memang mereka merasakan manfaat yang maksimal dengan menggunakan produk-produk tadi ya, termasuk juga pertanian dan juga kesehatan tadi. Nah, itu adalah mindset pertama yang teman-teman perlu pahami dulu. Ya, jadi artinya jangan terlalu bombastis ya, jangan terlalu bombastis teman-teman sekalian. Yang penting edukasi yang tepat, edukasi yang benar, maka setiap orang itu akan merasakan nyaman ketika Anda menginformasikan mengenai produk-produk terbaik daripada AWM Star Life ya. Oke, yang kedua ya. Itu tadi kita udah bahas yang pertama berkenaan dengan produk. Yang kedua adalah setiap pengguna Pornas
bisnis atau produk yang berhasil itu secara otomatis akan melakukan pembelian ulang. Ya, tentunya ini yang ada di pikiran kita kebanyakan ya. Mindset kita kan memang dalam sebagai pembangun jaringan itu mindset yang positif, dan ini adalah mindset yang luar biasa. Bahwa banyak dari kita berpikir positifnya begini. Semua orang yang menggunakan Fornas dan menggunakan produk kita yang lain misalnya, secara otomatis ketika mereka menggunakan dan bagus, secara otomatis mereka akan melakukan pembelian ulang. Tapi pada kenyataannya tidak, sahabat sekalian ya. Kenapa saya bilang pada kenyataannya tidak? Karena ternyata setiap pelanggan atau konsumen atau reseller di luar sana itu ternyata selalu perlu di follow up. Ya, jadi banyak dari kita para mitra yang baru bergabung dalam bisnis jaringan seperti ini, kita ini harus melakukan follow up terus-menerus ya. Karena mereka yang menggunakan produk itu akan merasa nyaman ketika kita melakukan yang namanya follow up. Ya, banyak sekali para mitra yang tidak melakukan follow up. Ya, jadi artinya mereka berpikir bahwa ketika ada orang yang menggunakan Fornas atau produk lainnya, mereka berpikir bahwa ketika hasilnya bagus, otomatis mereka akan cari Anda untuk membeli ulang. Nah, jadi faktanya ternyata tidak seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ternyata seluruh klien ya atau pengguna produk ya yang merupakan jaringan pelanggan Anda, itu Anda harus follow up. Ya, Anda harus ikuti, Anda harus pantau. Ya, jadi bila perlu Anda punya catatan khusus. Ya, misalnya nih, teman-teman sekalian memiliki seorang pelanggan, seorang petani yang misalnya menggunakan untuk lahannya sebanyak 1 hektar. Ya, Anda misalnya di awal dia mengambil paket misalnya 4 box untuk 1 hektar misalnya. Ya, sebenarnya Anda kan kalau punya catatan, Anda bisa hitung bahwa dia misalnya panen 3 atau 4 bulan ke depan. Nah, pada saat dalam perjalanan, memang tidak ada salahnya rekan-rekan sekalian melakukan follow up. Ya, minimal bertanya kepada mereka, gimana Bapak, Pak, Ibu petani, perkembangan produknya bagaimana, perkembangan tanamannya bagaimana, perkembangan meminum produknya gimana. Ya, jadi apalagi sudah waktunya habis misalnya Anda follow up lagi. Ya, jadi artinya dari sini ya sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian akan memiliki pelanggan atau jaringan pelanggan yang betul-betul merasa nyaman dan dilayani. Dan ini sangat penting ya, karena kita ada di dunia bisnis pemasaran. Ya, dunia bisnis pemasaran itu kata kuncinya adalah di servicing atau pelayanan, atau kita sebut di dunia pemasaran itu adalah after sale service ya. Jadi saya perhatikan banyak sekali para mitra reseller kita ketika ada orang yang sudah join dengan yang bersangkutan ya kan, atau membeli produk dengan yang bersangkutan, mereka seakan-akan melepaskan begitu saja. Ya, dan berdoa semoga cocok dan akhirnya kembali untuk membeli ulang. Ternyata tidak seperti itu ya sahabat sekalian. Artinya semua harus melakukan follow up. Ya, kita harus melayani ya seluruh jaringan pelanggan Anda ya. Dan tentunya ini harus diduplikasikan ya. Jadi saya tidak meminta Anda satu orang memiliki ribuan pelanggan, tidak, karena konsep bisnis jaringan kan bukan seperti itu. Konsep bisnis jaringan adalah bagaimana Anda semua memiliki jaringan pelanggan yang teredukasi. Ya, tujuannya adalah agar mereka bisa mengedukasi orang lain. Ya, itulah konsep bisnis jaringan. Anda tidak perlu memiliki 1000 pelanggan yang Anda edukasi secara sendiri semua, nggak perlu. Anda cukup melakukan edukasi, mencontohkan edukasi, ya, dan melakukan duplikasi cara edukasi kepada seluruh jaringan pelanggan yang tentunya nanti akan diikuti oleh seluruh jaringan pelanggan Anda. Ya, nah jadi sekali lagi ya, kita sudah sampai pada mindset keliru yang kedua, bahwa ternyata tidak otomatis teman-teman sekalian. Ya, pelanggan, klien atau reseller itu ketika mereka pakai produk dan bagus, tidak otomatis mereka langsung repeat order. Ya, perlu ada satu step follow up dari Anda. Jadi Anda harus menjadi orang yang pertama kali melakukan follow up, melakukan pelayanan kepada mereka semua, agar ya tentunya mereka merasa dilayani dengan benar, ya, diedukasi dengan benar, dan mendapatkan informasi yang utuh mengenai produk. Ya, oke. Oke, sahabat sekalian ya, selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di acara Zoom kita pada malam hari ini, Zoom Mindset ya. Ya, dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia. Nyatanya suasananya jadi merah putih gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Ya, tadi kita sudah bicara mengenai mindset yang pertama mengenai produk ya. Dan saya rasa itu adalah beberapa mindset yang perlu kita luruskan sedikit kepada para mitra reseller yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai mindset bisnis. Ya, nah ini kita baru mulai nih kepada yang namanya mindset bisnis ya. Mindset bisnis yang
keliru yang banyak dipahami oleh banyak reseller atau mitra di Indonesia adalah yang pertama, mereka mengira bahwa setiap pengguna yang berhasil itu secara otomatis akan mau menjadi yang namanya reseller. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda semua bahwa kita pada awalnya tentunya menceritakan konsep bisnis ini kepada orang lain, itu tentunya kita bicara mengenai benefit atau manfaat dulu daripada sebuah produk, ya kan? Dan pada awalnya biasanya memang mereka yang bergabung dalam bisnis ini dan menjalankan bisnis ini dengan serius, pada awalnya adalah konsumen. Semua dari kita pada awalnya adalah konsumen. Termasuk Anda, termasuk saya. Ya, jadi artinya pada awalnya kita jatuh cinta sama namanya AWM, sama namanya produk, itu pada awalnya pasti karena kegunaan atau manfaat produk. Ya, pasti itu pada awalnya. Jadi perlu sebuah waktu ya dari jatuh cinta pada manfaat produk, kemudian akhirnya jatuh cinta pada bisnisnya, ya, dan akhirnya kemudian sampai pada ujung puncaknya adalah Anda betul-betul menjadikan AWM ini menjadi jalan atau kendaraan untuk mewujudkan impian Anda. Ya, jadi sekali lagi itu adalah sebuah proses yang panjang, yang tidak mudah. Ya, saya lihat di sini banyak para leader yang saya lihat perjalanannya juga cukup panjang. Ya, termasuk Anda, ya, yang mungkin hari ini bergabung. Ya, jadi banyak dari kita pada awal level bergabung di AWM itu adalah jatuh cinta pada manfaat produk saja dulu di awal. Ya, tapi lambat laun namanya cinta akhirnya makin kuat, sehingga akhirnya titik puncak cinta yang tertinggi adalah saat Anda betul-betul menjadikan AWM ini menjadi sebuah kendaraan, sekali lagi, untuk meraih impian. Nah, namun sekali lagi, yang perlu teman-teman pahami bahwa jatuh cinta yang makin meningkat itu tidak terjadi begitu saja. Ya, artinya ketika Anda hari ini menemui ya mitra Anda yang hari ini sudah mencoba produk dan mereka sudah merasakan manfaat produk, Anda jangan langsung menarik sebuah kesimpulan bahwa mereka akan menjalankan bisnis ini dengan serius, seperti harapan Anda tentunya, ya, karena harapan kita semua kan begitu. Kita kan berharap gitu ya, kita punya pikiran positif bahwa ketika ada orang yang mencoba produk, kemudian hasilnya bagus, akhirnya dia gabung menjadi reseller. Ya, setelah gabung jadi reseller, akhirnya dia menjalankan bisnis, coba-coba menjalankan bisnis. Setelah ada hasil, akhirnya lebih serius lagi, ya, akhirnya menjadi leader, dan bahkan akhirnya sampai mencapai reward dan akhirnya mengejar semua impiannya melalui AWM Starline. Ya, tentunya itu yang kita inginkan bersama, gitu kan. Hanya saja proses itu, sekali lagi, bukan proses yang sekejap atau proses yang simsalabim terjadi. Ya, ada sebuah proses follow up juga sama yang perlu Anda lakukan sebagai pendatang baru di AWM Starline. Ya, jadi sekali lagi, perlu proses follow up yang terus-menerus Anda lakukan. Di mana orang yang sudah jatuh cinta dengan produk, dengan manfaat produk, Anda follow up lagi. Ya, Anda cemplungkan dalam sistem agar mereka bisa lebih mengenal lagi AWM Starline, ya, secara bisnis. Kemudian mereka mengenal income-nya, mereka mengenal passive income-nya, dan akhirnya lambat laun, ya, mereka akhirnya betul-betul menjadikan AWM Starline ini menjadi sebuah kendaraan bisnis, ya, untuk mencapai impian mereka. Ya, dan sekali lagi, ini bukan proses otomatis. Jadi Anda hari ini ketika menemui konsumen atau klien Anda misalnya sudah cocok dengan produk, Anda tidak bisa berharap secara simsalabim mereka semua akan menjadi reseller Anda yang serius menjalankan bisnis. Perlu sebuah proses follow up, ya. Jadi artinya sekali lagi saya simpulkan bahwa yang kedua, ya, para mindset yang sedikit keliru yang kedua adalah semua reseller yang saat ini mungkin sudah bergabung dengan Anda, ya, belum tentu mereka adalah pelaku bisnis. Ya, jadi sekali lagi, ya, kita tentunya kan berharap Anda memiliki jaringan pelanggan yang juga melakukan edukasi kepada pelanggan lainnya. Nah, itu kita sebut sebagai pelaku bisnis. Ya, tapi ternyata kan kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya adalah bahwa dari segi bagian besar mitra reseller Anda hari ini, belum tentu mereka adalah pelaku bisnis. Ya, artinya belum tentu mereka paham betul mengenai konsep bisnis ini, sehingga mereka belum tentu juga menjalankan bisnis ini. Ya, dan sekali lagi mindset keliru yang ketiga adalah banyak dari kita dan pelaku bisnis di AWM Starline beranggapan bahwa ketika mereka bergabung dalam AWM Starline, mereka secara otomatis akan menjadi kaya raya. Secara otomatis kita bicara, ya.
Nah, jadi sekali lagi, sahabat sekalian seluruh Indonesia, ya, ini adalah beberapa mindset yang tentunya juga sedikit keliru, yang perlu kita luruskan, ya. Kenapa saya bilang bahwa tidak semua reseller yang akan menikmati dan menjadi kaya raya dalam bisnis ini? Karena kami bisa melihat bahwa ternyata, ya, semua reseller belum tentu memahami apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi teman-teman sekalian, salah satu ya eh, keunggulan daripada bisnis jaringan. Namun ini juga sekaligus sebuah kelemahan sebenarnya dalam bisnis jaringan. Saya mau sampaikan kepada Anda. Keunggulannya adalah bisnis jaringan adalah sebuah bisnis yang betul-betul tidak ada yang namanya seleksi awal. Artinya siapapun dari Anda hari ini bisa bergabung dalam bisnis jaringan. Seperti AWM Starline. Ya, tidak ada satu spesifikasi khusus ketika Anda bergabung dalam bisnis jaringan. Ya, coba teman-teman sekalian, ya, hari ini ketika Anda gabung dalam bisnis AWM, apakah Anda ditanyakan oleh perusahaan, ya, Pak, Anda sudah berapa lama ada di bisnis jaringan? Ya, Pak, Anda umurnya berapa? Pak, ijazahnya apa? Latar belakangnya apa, Pak? Ya kan? Atau pengalamannya bagaimana menjalankan bisnis jaringan? Jadi, ketika Anda bergabung dalam sebuah bisnis jaringan, tidak ada sebuah seleksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bisnis jaringan. Ya, jadi siapapun itu sekali lagi bisa join dalam sebuah bisnis jaringan. Ya, nah itu adalah kelebihannya. Nah, tapi di situ juga kalau menurut saya adalah letak kekurangannya. Ya, kenapa letak kekurangan? Karena teman-teman sekalian, karena tidak ada seleksi di awal, akhirnya berbagai latar belakang bisa masuk. Berbagai latar belakang ilmu bisa masuk. Ya, berbagai usia bisa masuk tanpa ada diskriminasi apapun. Ya, mau S1, S2, S3 sampai S-teler semua bisa masuk. Ya, tidak ada diskriminasi, ya. Nah, tapi sekali lagi teman-teman sekalian, karena terdiri dari berbagai latar belakang, ya kan, baik ilmu, pendidikan, budaya, sosial dan sebagainya, makanya sebuah bisnis jaringan itu perlu ada sebuah pola, ya, yang bisa ditiru dan dilakukan oleh semua orang dari berbagai latar belakang. Ya, tujuannya agar semua orang bisa mencapai sukses. Nah, pertanyaan pentingnya adalah ternyata tidak semua bisa sukses dalam sebuah bisnis jaringan. Kenapa? Karena mereka belum mengikuti pola tersebut. Ya, banyak dari reseller yang ketika bergabung dalam sebuah bisnis jaringan, mereka merasa bahwa ketika mereka baru bergabung, ya, mereka melakukan penjualan, mereka bisa segera menjadi kaya raya. Nah, ini adalah sebuah mindset yang sedikit keliru, yang harus diluruskan. Ya, jadi ternyata untuk bisa menikmati kekayaan atau sukses dalam sebuah bisnis jaringan, ya, kita udah sepakat lah ya bahwa tolak ukur daripada kesuksesan dalam sebuah bisnis jaringan tentunya adalah penghasilan dan juga tentunya reward. Itu adalah sebuah tolak ukur, ya. Karena bagaimanapun ya kita semua punya tujuan yang berbeda-beda kan bergabung dalam bisnis jaringan. Walaupun tujuan Anda bukan uang, tapi uang itu sebagai bonusnya lah, sebagai hasil prestasi. Ya, walaupun tujuan Anda bukan uang ya, tapi kalau tujuan Anda memang uang ya Anda akan bisa lihat bahwa keberhasilan Anda memang kata kuncinya adalah seberapa besar income yang Anda bisa dapat dan seberapa banyak reward yang Anda bisa dapat. Ya kan? Nah, hanya saja teman-teman sekalian, kadang-kadang gitu ya, yang namanya bisnis jaringan itu harusnya punya pola. Nah, polanya kita sudah temukan. Ya, saya ingin sampaikan dan tegaskan lagi kepada Anda semua, kita memiliki yang namanya elite core system. Ya, elite core system itu artinya adalah sebuah pola atau cara kerja yang bisa diikuti oleh semua orang, ya kan? Dan itu tidak diikuti oleh semua orang dalam mitra AWM. Ya, kami perhatikan dengan baik bahwa mereka yang melakukan pola elite core system, mereka lah yang menikmati kesuksesan. Ya kan, dalam tanda kutip ya, mereka menikmati kesuksesan ketika mereka melakukan pola-pola yang ada di elite core system. Nah, sayangnya tidak semua leader atau mitra memahami hal ini. Nah, oleh sebab itu kami ingin selalu mendengang-dengungkan bahwa ketika teman-teman sekalian memang ingin menikmati kekayaan yang luar biasa bersama AWM Starline, maka kata kuncinya adalah ya Anda harus ikuti polanya, yaitu elite core system, yaitu menjadi yang namanya core leader. Ya, karena core leader itu adalah satu tolak ukur kebiasaan yang harus dilakukan untuk Anda jika Anda ingin menikmati yang namanya kesuksesan atau mendapatkan kekayaan di AWM Starline, ya. Karena kalau Anda tidak mengikuti polanya dan kalau memang Anda ingin mencapai kesuksesan, Anda nanti akan putus asa. Anda akan kebingungan dan Anda akan kehilangan arah harus bagaimana. Ya, jadi saran saya sekali lagi, hari ini saya tidak bicara mengenai elite core system. Anda bisa dengarkan lebih detail lagi mengenai bagaimana menjadi elite core system, mengikuti elite core system dengan menjadi yang namanya core leader, ya.
Nah, sehingga teman-teman sekalian, Anda semua bisa menikmati apapun yang Anda inginkan, yang menjadi impian Anda bersama dengan AOM Star Life, dengan pola yang sudah kita berikan kepada Anda semua, ya. Nah, kemudian mindset terakhir yang mungkin banyak dipandang keliru oleh banyak leader adalah semua leader yang ada di bisnis AWM Star Life itu akan menikmati yang namanya passive income. Ya, jadi sekali lagi ini mindset keliru yang terakhir dari sisi bisnis. Bahwa semua leader ya yang menikmati passive income itu akan semua leader yang sudah jadi leader itu akan menikmati yang namanya passive income. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita sebut sebagai leader itu tolak ukurnya sebenarnya sudah jelas. Kita sebut leader itu berarti kan minimum peringkat manajer ambasador kan. Kita bicara peringkat manajer ambasador, GM ambasador, dan juga direktur ambasador. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa itulah yang disebut sebagai leader. Nah, seharusnya seorang leader dalam bisnis jaringan itu memang sudah seharusnya menikmati yang namanya passive income. Sudah seharusnya. Ya, artinya kalau Anda sudah dalam posisi tersebut dan belum menikmati passive income, berarti Anda belum berhasil membangun aset bisnis dalam jaringan Anda. Ya, belum berhasil. Anda masih perlu kerja keras lagi untuk membuat aset bisnis Anda bergerak dengan sendiri. Ya, jadi kalau kita bicara yang namanya passive income itu begini. Passive income itu kan akan Anda nikmati ketika Anda sudah tidak mengerjakan lagi, itu income-nya kan datang terus. Jadi maksudnya sudah terjadi duplikasi. Artinya pada saat awalnya Anda yang bekerja keras. Tapi kemudian lambat laun Anda berhasil menciptakan tiruan diri Anda kepada semakin banyak orang di bawah. Ketika Anda sudah berhasil menciptakan tiruan diri Anda semakin banyak di jaringan Anda, maka saat itulah Anda menikmati yang namanya passive income. Ya, dan itulah yang kita lakukan dalam bisnis jaringan. Dalam bisnis jaringan kita membuat atau mencetak banyak atau lebih banyak orang sukses di bawah bimbingan kita. Itu kata kunci dalam sebuah bisnis jaringan. Dan itu menurut saya adalah sebuah kelebihan dalam bisnis jaringan. Ya, kenapa? Karena kalau di luar sana Anda bertanya kepada pengusaha sukses bagaimana cara suksesnya dia, Anda tidak akan mungkin dikasih ramuannya. Tapi kalau Anda bertanya kepada orang-orang sukses yang ada di AWM Star Life, bagaimana cara suksesnya, apalagi itu adalah upline leader Anda, otomatis Anda pasti akan dikasih tahu cara suksesnya bagaimana. Ya, karena dalam bisnis jaringan, memang tugas para leader adalah menciptakan orang yang lebih sukses lagi di bawah mereka. Ya, jadi kalau ada seorang leader yang tidak punya pikiran seperti itu, nah itu mungkin perlu di training dulu jadi leader ya. Karena seorang leader itu konsepnya adalah menciptakan lebih banyak orang sukses di bawahnya, ya. Namun sekali lagi, ternyata tidak semua yang sudah posisi leader menikmati namanya passive income. Hanya leader-leader yang mengikuti elite core system, ya, atau leader-leader yang kita sebut sebagai core leader. Ya, nah di mana teman-teman sekalian dalam elite core system kami kan sudah sampaikan kepada Anda bahwa kami sudah menciptakan elite core system. Bagaimana kami menciptakan yang namanya core leader. Ya, jadi orang yang betul-betul melakukan sistem kita sebut sebagai core leader. Kemudian berikutnya mereka yang menjadi manajer ambassador. Yang core leader itu berarti mereka yang menjadi manajer ambassador dan sekaligus mengikuti peta sukses yang ada di elite core system. Dan yang ketiga misalnya GM Ambassador Core Leader itu juga begitu. Demikian juga terakhirnya Direktur Ambassador Core Leader. Nah, ketika teman-teman sekalian mereka para leader yang mengikuti pola sistem kita di Elite Core System, maka mereka akan otomatis menikmati passive income minimal yang ada dalam sistem. Itu sudah pasti terjadi. Ya, karena kita bicara Elite Core System itu kita bicara kebiasaan. Ya, jadi yang sebelumnya saya sudah sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa yang namanya omset itu kan sumbernya dari aktivitas. Ya, aktivitas itu terjadi karena kebiasaan ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan dilakukan itu akan menjadi aktivitas. Aktivitas otomatis akan menjadi omset. Dan omset pada ujung-ujungnya akan menjadi yang namanya income buat Anda ya. Nah, itulah yang namanya elite core system ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ya, mindset yang keliru adalah tidak semua leader itu akan menikmati passive income. Hanya leader yang mengikuti elite core system. Nah, jadi hari ini Anda harus targetkan diri Anda. Ya, targetnya apa? Satu, Anda harus menjadi core leader dulu. Ya, Anda pribadi harus jadi core leader. Ya, kalau hari ini Anda sudah menjadi manajer ambassador, berarti Anda juga harus menjadi manajer ambassador yang core leader. Karena tidak semua manajer ambasador yang core leader. Ya, kami bisa melihat dari sekian banyak manajer ambasador yang ada, kami kan punya peta penghasilan mereka semua. Ya, kalau kita bicara manajer ambasador yang betul-betul melakukan kebiasaan para core leader,
maka mereka akan memiliki income minimum yang lumayan gitu. Kalau kita bicara seorang GM Ambassador misalnya, GM Ambassador itu kan seharusnya gitu ya, itu memiliki income minimum antara sekitar 30-an juta setiap bulannya, itu GM Ambassador. Ya, seharusnya seorang GM Ambassador itu minimum punya income segitu. Nah, kalau misalnya ada GM Ambassador yang belum punya income sedemikian rupa misalnya, berarti GM Ambassador ini belum GM Ambassador yang tercipta ya karena aset yang bertumbuh ya, tapi karena akumulasi. Karena teman-teman sekalian di sistem kita di AWM Star Life itu kan Anda bisa dapat peringkat leader itu kan karena akumulasi tanpa batas waktu kan. Jadi Anda bisa naik manajer ambassador mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa jadi manajer ambassador, atau menjadi GM ambassador mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun juga bisa. Ya, akumulasi tanpa batas waktu. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, saya yakin Anda semua itu join di AWM Star Life bukan karena ngejar peringkat saja, tapi bagaimana Anda semua punya income yang luar biasa tentunya untuk memenuhi semua kebutuhan impian Anda tentunya. Ya, bersama dengan AWM Star Life ya. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, saya ingin bicarakan mengenai mindset yang keliru mengenai yang namanya sikap terhadap diri sendiri ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara mindset ya, mindset itu kan pikiran ya. Jadi mindset itu pasti tercipta dari yang namanya sikap ya. Jadi artinya mindset yang benar atau salah itu keluarnya dalam bentuk sikap ya. Nah, jadi sikap yang sering keliru ya yang dilakukan oleh para mitra reseller adalah pertama sikap terhadap diri sendiri. Ya, di mana sikap terhadap diri sendiri mereka cenderung gitu ya, tidak percaya diri. Ya, artinya tidak percaya diri itu cenderung mereka merasa bahwa mereka belum bisa sukses bersama dengan AWM Star Life ya. Banyak dari mitra reseller hari ini menganggap rendah diri mereka ya, dan menganggap tinggi orang lain ya. Padahal ternyata mereka yang menikmati income yang luar biasa ya, berhasil meraih sukses di AWM Star Life, itu mereka sebenarnya adalah orang-orang biasa ya, orang-orang biasa sekali lagi, bukan orang hebat ya, hanya saja mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan sukses yang ada di Elite Core System. Ya, jadi dan mereka konsisten melakukannya. Itu yang kami lihat teman-teman sekalian. Sekali lagi, mereka yang sukses ya menikmati income yang luar biasa bukanlah orang hebat, bukanlah orang pintar, tapi mereka yang konsisten dalam membangun bisnis ya, dalam menjalankan yang namanya Elite Core System atau kebiasaan-kebiasaan sukses. Dan itu yang kami lihat teman-teman sekalian ya. Nah, jadi artinya teman-teman sekalian, kami melihat sikap ini sangat penting. Ya, sikap ini kan keluar dari sebuah mindset. Ya, jadi artinya teman-teman sekalian secara pribadi Anda harus punya sikap sukses dulu untuk diri sendiri, bahwa Anda pasti bisa sukses. Ya, nah teman-teman sekalian, saya sering sekali mengungkapkan cerita ini sebenarnya. Ya, kalau teman-teman ingat ya, dulu saya pernah mengungkapkan cerita mengenai seekor gajah sirkus. Ya, ada seekor gajah sirkus ya yang dari kecil, gajah sirkus ini namanya Jonathan, itu diikat di satu tali pancang kecil ya pada saat masih kecil gitu ya. Nah, kemudian pada saat masih kecil maka si gajah sirkus Jonathan ini berusaha untuk melepaskan diri ya dari ikatan tali pancang tersebut ya. Namun karena tubuhnya masih kecil, otomatis si Jonathan nggak bisa melepaskan diri dari ikatan tali pancang kecil tadi. Dan ketika dia setiap mencoba menarik kakinya terasa sakit gitu ya. Nah, itu terus dilakukan bertahun-tahun dan akhirnya si Jonathan tidak bisa lepas dari tali pancang tersebut ya. Nah, ternyata akhirnya dalam benak pikiran si Jonathan ya, karena dia sudah coba bertahun-tahun sejak dia kecil untuk mencoba melepaskan diri dari tali pancang sirkus, dalam benaknya dia berpikir bahwa saya tidak bisa lepas dari tali pancang ini gitu ya. Nah, dan tanpa disadari ternyata si Jonathan tubuhnya bertumbuh menjadi gajah jumbo, gajah yang besar gitu ya. Dan luar biasa, tali pancang yang digunakan masih tali pancang yang sama ya, tali pancang yang sama ketika dia masih kecil ya. Tapi ternyata si Jonathan tidak berusaha sedikit pun untuk lepas dari tali pancang tersebut. Kenapa teman-teman? Karena mindsetnya dia. Jadi mindsetnya dia sudah menetapkan bahwa dirinya tidak bisa lepas dari tali pancang tersebut. Ya, padahal kalau dia mau, dia bisa dengan mudah, dengan mengangkat kakinya sedikit saja, maka dengan mudah dia bisa mengangkat atau lepas dari tali pancang tersebut ya. Nah, itu secara mudahnya bisa dilakukan kalau dia mau. Tapi ternyata Jonathan tidak melakukan itu. Karena mindsetnya dia dari kecil itu sudah dibentuk bahwa dia tidak mungkin lepas. Nah, teman-teman sekalian,
Ternyata mindset ini sangat penting, dan mindset seperti ini ternyata banyak di sekitar kita, di sekitar Anda. Mungkin jaringan Anda juga punya mindset yang sama. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa ternyata kita semua pernah mengalami kegagalan dalam hidup. Kita semua pernah mengalami kepahitan dalam hidup. Kita semua pernah mengalami pengkhianatan. Ya, mungkin kebangkrutan atau apapun yang pernah Anda alami, kehilangan dan sebagainya. Ya, banyak dari kita akhirnya merasa bahwa sudah cukup. Ya, artinya saya tidak mungkin bisa sukses dan mengubur impian dalam-dalam. Teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu Anda semua bahwa semua orang sukses itu tidak ada satupun yang lepas dari masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Hanya saja perbedaan antara orang sukses dengan orang gagal adalah mereka yang sukses itu dalam kondisi apapun mereka tetap berusaha action, ya, untuk keluar dari masalah, ya, bukan meratapi masalah, bahkan mengubur impian dalam-dalam. Dan saya selalu percaya itu. Dan ternyata teman-teman sekalian dan Anda semua, saya yakin sudah pernah mendengar begitu banyak kisah-kisah orang sukses di muka bumi ini, di mana mereka bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Ya, jadi kalau hari ini Anda yang bergabung di AWM Star Life, Anda dulu pernah punya pengalaman gagal, ya mungkin beberapa dari Anda berpikir, nanti paling sama aja kayak yang dulu. Ya paling nanti ujung-ujungnya begini, ujung-ujungnya begitu, dan seterusnya. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, saya mau sampaikan kepada Anda semua bahwa mindset-mindset seperti itulah yang harus dihilangkan. Ya, bahwa Anda harus punya mindset yang tepat. Bahwa sukses ya atau gagal itu adalah satu paket. Ya, tidak mungkin Anda bisa sukses tapi menghindari kegagalan. Karena kegagalan itu adalah hal biasa. Jadi kalau Anda sudah pernah gagal sebelumnya, itu hal biasa. Ya, dianggap hal biasa saja, dan Anda yang penting belajar dari kegagalan, jangan mengulangi dari kegagalan masa lalu. Ya, dan Anda terapkan dengan cara yang lebih baik dan strategi yang lebih baik di AWM Star Life. Ya, saya yakin dan percaya kalau Anda punya sikap ya mindset yang tepat seperti itu, maka Anda semua akan bisa sukses bersama dengan kami semua bersama di AWM Star Life. Ya, oke, sahabat sekalian, mungkin sekian itu dulu pembukaan dari saya mengenai mindset yang keliru pada malam hari ini. Dan kita sudah sedikit bahas mengenai bagaimana mindset yang tepat dalam membangun bisnis kita di AWM Star Life, ya. Oke, selanjutnya